Halo, selamat pagi untuk anak-anak kelas 6. Terima kasih hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran agama. Setelah kemarin kita belajar mengenai Nabi Elia, maka saat ini ke Nabi Yesaya. Jadi nanti anak yang baik ada 3 nabi besar yang akan kita pelajari di kelas 6. Yang pertama Nabi Elia, Nabi Yesaya, dan nanti setelah ini baru Nabi Amos. Ya, semoga hari ini anak bisa belajar dengan baik. Ya, setelah kemarin kita membuka cakrawala pembelajaran kita tentang Nabi Yesaya, dibuka dengan tugas yang anak-anak sudah kumpulkan. Bagi yang belum, Bayu tunggu loh, supaya nilainya kalian juga maksimal. Ya, tentang apa itu arti kedamaian. Ya, beberapa video yang sudah dikumpulkan ke Pak Bayu, terima kasih bahwa anak-anak sangat mengharapkan dan sangat mengetahui apa itu arti kedamaian atau kebahagiaan. Nah, sebelum mulai, Pak Boy akan mengajak anak-anak untuk berdoa pagi dulu ya. Ya, anak-anak yang baik, Pak Boy akan berdoa dengan cara Katolik. Bagi yang beragama lain, boleh juga ikutan berdoa bersama ya. Kita akan berdoa bersama. Yuk, kedua tanganmu, marilah kita berdoa anak-anak yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, panjatkan syukur kehadapan-Mu Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan-Mu yang boleh anak-anak alami. Begitu banyak karunia berkat yang sudah Kau berikan dan Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Dan maafkan kami, kadang-kadang kami lupa, kami jatuh pada sikap egois kami, hanya menyerah pada lelah, bosan, sehingga belajar kami tidak maksimal Tuhan. Maka pagi ini kami tidak akan mengulanginya lagi Tuhan. Kami akan berbuat yang terbaik sebagai tanda silih kami atas pengorbanan Yesus, terutama atas pengorbanan orang tua yang begitu mengasihi kami dengan bekerja, mencurahkan segala konsentrasi hanya untuk keluarga dan hanya untuk kami anak-anaknya, hingga mendapatkan rezeki yang secukupnya, hingga keluarga kami boleh melanjutkan kehidupan. Bapak yang baik, pada pagi ini pula kami ingin berdoa bagi orang tua kami Tuhan. Semoga orang tua dalam pekerjaannya Kau jaga Tuhan, dan jauhkan dari segala penyakit. Dan juga untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan, berikanlah selalu kesadaran bahwa kami harus selalu meniru apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, baik dalam materi pembelajaran, agar hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Bapak yang baik, berkati belajar kami, semoga dunia kami juga semakin bersih, tidak ada virus corona, sehingga kami boleh kembali berjumpa di sekolah bersama dengan teman-teman dan para guru. Doa ini Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku yang baik. Ya, mari anak-anak boleh membuka buku agamanya. Ya, jadi kita setelah PTS kita mulai lebih menata lagi ya belajar kita anak-anakku yang baik. Karena tidak lama lagi 6 kali sudah berakhir ya, tidak akan terasa. Maka silakan buka buku tulis agamanya. Tulis tentang Nabi Yesaya. Ya. Lalu ketik 2, materi tentang kebun anggur. Ya, seperti apa materi ini? Kita buka satu persatu anak-anakku yang baik. Ini dia. Apakah di antara anak-anak ada yang pernah makan buah anggur? Bagaimana rasanya? Ada yang manis, ada juga yang kecut. Betul, asam lah ya, bukan kecut, asam. Tapi ada juga yang manis. Dan anggur pun bermacam-macam anakku yang baik. Ada anggur yang hijau, ada anggur yang merah, ada anggur yang hitam. Atau mungkin ada anak-anak lagi yang pernah melihat anggur yang Pak Bayu mungkin belum lihat. Yang Pak Bayu tahu anggur itu hanya ada 3,
anggur yang hijau, hitam, lalu yang berwarna ungu atau merah itu ya, yang pernah Pak Bayu makan, mungkin anak-anak pernah. Nah, coba kalian perhatikan, buah-buah anggur ini anak yang baik. Bagaimana cara menanamnya? Lihat, ya. Seorang petani anggur tidak menabur benih anggurnya di tanah begitu saja anak yang baik seperti padi atau seperti singkong. Maka dia biasanya membuat tiang-tiang penyangga di atas begitu sehingga tanaman anggur ini merambat ya. Kalau tidak mau merambat maka oleh petani akan diikatkan di tiang penyangga itu ya. Tidak enak anak-anak yang baik ya. Karena dia diikat ya, diikat, dipaksa. Inginnya sih bebas ya, tumbuh di tanah gitu ya, kemana saja gitu ya, inginnya ya, bebas-bebasnya, pengennya sih ya. Tapi petani tahu, kalau dia tidak memaksa anggur ini untuk terikat pada tiang yang sudah dia buat, maka tidak ada anggur. Artinya apa? Ya sudah terinjak-injak belum dia berbuah anggur. Maka lihat, yang di sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Setelah sekian lama ada proses pertumbuhannya, muncullah buah-buah anggur yang tampak bagus sekali bergelantungan di tiang-tiang begini ya. Sehingga kalau kamu lihat para petani anggur memanen anggurnya, itu dia di atas begitu lalu memetiknya. Ya, bukan mencabut dari bawah atau dengan seperti rumput, bukan, bukan. Ya, dia di atas begitu. Mengapa? Ya, itulah pohon anggur. Ya, selain juga batangnya tidak seperti pohon jati, tidak seperti pohon pisang, ya hanya kecil begitu, maka harus mau dibantu oleh petani terikat pada tiang penyangga. Ya, itu sedikit mengenai pohon anggur karena materi Nabi Yesaya memang isinya mengenai pokok anggur, ya pohon anggur. Ya, ini dia slide yang kedua. Bagi anak-anak yang di rumahnya ada Alkitab, Perjanjian Lama, boleh nanti di cross check ya. Dari kitab Nabi Yesaya ayat 1, 2 sampai 4, lalu 13 sampai 17, 8, ya Yesaya 8, 21 sampai 23, dilanjutkan 9 ayat 9 sampai 1, ayat bab 9 ayat 1 dan 5 sampai dengan 6. Kalau anak-anak baca kitab Yesaya itu, maka anak-anak akan mengetahui bahwa Nabi Yesaya itu menubuatkan akan datangnya seorang Mesias. Jadi nyambung dengan tugas kemarin anak-anak yang Nabi Yesaya yang pertama, bahwa setiap manusia itu merindukan suasana damai. Menjadi tidak damai ketika manusia itu jatuh kepada egoisme, tidak mau berkorban untuk orang lain, hanya mengatakan aku lelah, aku bosan, atau aku pengen main game, maka tidak peduli pada pengorbanan orang tua, pada eh, situasi di mana sebetulnya anak-anak tetap belajar, tidak bebas dan tidak libur, tidak ada libur. Ini jamnya untuk belajar sebetulnya ya. Maka kalau anak-anak tidak taat, saya yakin tidak ada kedamaian. Ini apa? Ya pasti kalian akan dimarahin, ya nggak? Pasti ada konflik. Kalau apa? Kalau tidak membuat orang lain bahagia, tidak mau mengorbankan diri, aku capek, lalu sudah tidur gitu. Atau ma aku bosan lalu main game gitu. Ya, tidak. Nabi Yesaya dalam kitabnya yang dibacakan oleh anak-anak, boleh buka kitabnya, bahwa kedamaian itu bisa terjadi ketika kita mau tadi seperti pohon anggur yang mau berkorban demi orang lain, ya, memberikan kepada orang lain. Misalnya kepada orang tua kamu, tadi Pak Bayu dalam doa sudah menyebutkan, saya berdoa, saya belajar itu bukan untuk saya menjadi pintar saja, tapi untuk melatih saya mandiri juga sebagai apa coba? Bentuk cinta saya, sayang saya kepada orang tua. Orang tua cari uang begitu susahnya, jungkir balik anak-anak. Apalagi di masa-masa seperti ini yang sulit mencari uang, ya, untuk membeli kuota aja susah. Malah kamu pakai untuk main game. Nah,
Nanti untuk diminta mengerjakan tugas, bilangnya kuotanya habis. Nah, ya, ini salah satu teguran dari Nabi Yesaya untuk kita anak-anak. Ya, kadang-kadang kita tidak mau berbuat silih untuk orang lain. Ya, kita menyerah kepada keinginan diri sendiri. Maka tentu tidak ada kedamaian. Ya, tidak ada kedamaian. Karena pasti kamu akan ditegur oleh wali kelas, oleh Pak Bayu, karena apa? Dia belum mengumpulkan tugas. Minta tugas, lalu mengatakan banyak alasan. Mulai bohong sana, bohong sini, ya nggak? Ya, lebih baik kerjakan tugasnya, ya. Sekarang jam belajar, belajar. Ikuti seperti yang memang terjadi, kita harus pasrah, memang keadaannya begini, anak yang baik kita tidak bisa bertemu, kita di rumah, tapi tetap harus motivasinya diuji oleh Tuhan, disiplinkah kita jadi orang sukses, ya. Bahkan Nabi Yesaya menegur bangsa Israel agar selalu setia pada Allah. Kata setia Pak Bayu garis bawahi. Ingat seperti tadi seorang petani anggur. Ya, kalau pohon anggurnya nggak setia dan nggak mau taat, ketika diikat di tiang penyangga pohon anggur ya, dia tidak akan menghasilkan buah anggur yang baik. Boro-boro bisa menghasilkan buah anggur. Waktu dia bertumbuh dia udah mati karena terinjak-injak. Dia pengennya di bawah, di tanah. Kena hujan busuk. Ya, anakku yang baik. Nah, Nabi Yesaya menegur bangsa Israel. Ingat ya, dia seorang nabi, maka tugasnya adalah apa? Menyambungkan pesan Allah. Menjadi lidah, menjadi suara yang Allah ingin kehendaki agar manusia perbuat. Tetapi Nabi Yesaya tahu dia beda dengan Nabi Elia. Nabi Elia dengan kekuatannya bisa meruntuhkan patung-patung Baal gitu ya, melawan tentaranya Ahab gitu ya. Kalau Nabi Yesaya tidak. Karena yang terjadi pada saat itu dalam bahasa Bayu, sit eleven-nya, situasi dan kondisinya, yang terjadi bukan penindasan seperti Raja Ahab, tapi hanya tidak adanya kesadaran lah dari bangsa Israel, bangsanya sendiri, untuk setia kepada Allah. Maka tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan paksaan. Maka Nabi Yesaya pintar, dia membuat sebuah nyanyian. Ya, judul nyanyiannya adalah, ingat-ingat ya nak ya, nyanyian kebun anggur sang kekasih. Nabi saya berharap dengan mengabarkan kisah ini, orang-orang Israel yang tidak taat, yang tidak setia kepada Allah, yang hanya mencari kebahagiaan sendiri, maka menjadi sadar, wah aku salah. Ya, Aku juga berharap anak-anak yang mungkin hari ini susah untuk bertobat, ya, dimarah mama sudah, dimarah papa sudah ya, tapi tidak mau bertobat ya. Semoga dengan teguran dari Nabi Yesaya ini, anak-anak eh, berubah. Karena bertobat itu adalah apa? Merubah arah jalan hidup. Pawi pernah praktekkan ya di kelas ya. Ada seorang anak yang berjalan terus, lalu nabrak pintu. Masa mau jalan terus? Nggak mungkin jalan. Karena apa? Depannya ada pintu. Maka bagaimana supaya dia bisa berjalan lagi? Dia harus mundur, gitu. Dia mundur, ya, dan dia melihat, oh ada pintu, maka dia bergeser untuk bisa maju ke depan lagi. Kalau di depan sana ada lagi tembok, ya mundur, cari jalan. Itulah pertobatan, karena pertobatan tidak hanya sekali, terus berkali-kali, ya. Dan orang Israel ini sudah sekian kali anak-anak yang baik ya. Kalau kalian perhatikan dari kelas 3, berapa kali di bahasa Israel tidak taat, tidak taat, tidak setia kepada Allah, ya. Tapi Allah terus lewat nabi-nabinya mengingatkan orang-orang Israel agar harus setia kepada Allah. Nyanyian kebun anggur sang kekasih. Terima kasih. Makna apa sih anak-anak yang bisa kita pelajari dari Nabi Yesaya hari ini? Coba kamu perhatikan. Tadi kamu lihat pohon anggur ya, ya ditanam dengan cara yang tidak mudah. Yang Pak Bayu tahu sih tidak semua orang bisa menanam pohon anggur. Kalau bisa semua orang, pasti di depan rumahnya sudah banyak pohon anggur dan harga buah anggur tidak mahal, ya kan? Ya, karena banyak. Ya. Tapi karena susah, maka tidak semua orang bisa. Maka secara khusus pohon anggur itu bisa ditanam. Kekhususannya apa? Khusus cara memeliharanya, khusus media tumbuhnya,
Tidak kayak pohon cabai di apa, biji cabai gitu disebar gitu aja udah tumbuh ya. Tapi kalau pohon anggur tidak. Siapkan dulu lahannya, dikasih tiang-tiang penyangga, lalu dikasih kotak-kotak di atas begitu untuk atapnya. Ya, itu cara menanam pohon anggur. Dan kalau nggak salah juga cuacanya, ya, tidak boleh panas sekali. Panas sekali juga yang kami tahu perlu sebuah keputusan begitu ya. Nah, maka pertanyaan adalah kalau kita melihat Nabi Yesaya kan tidak mungkin ya Nabi Yesaya tidak ada maksud di balik apa ungkapan dia tentang nyanyian kebun anggur. Pasti ada sesuatu. Betul? Kayak Nabi Elia juga sama kan? Eh, pasti ada sesuatu yang pengen disampaikan oleh Nabi Yesaya dari kisah nyanyian kebun anggur sampai kasih. Maka pertanyaan dari Pak Bayu adalah siapa yang memiliki kebun anggur? Ya enggak? Kalau nyanyian kebun anggur sampai emang kebun anggur itu punya siapa? Ya. Lalu lalu kebun anggur itu siapa? Kan nggak mungkin. Artinya kebun anggur lalu ada petani bukan? Nggak mungkin Nabi Yesaya mengabarkan pertobatan tanpa sesuatu hal di balik apa yang dia katakan. Rupanya begini anaknya baik. Disebut kekasih ya karena ia begitu mengasihi kebun anggurnya. Maka disebut kekasihnya. Ya, nyanyian kebun anggur sang kekasih. Kata kekasih itu menyiratkan bahwa ada hubungan yang dekat antara si pohon anggur sama yang punyanya. Ya kan? Nggak mungkin disebut kekasih kalau nggak sangat dekat hubungannya. Karena apa? Ia begitu mengasihi kebun anggurnya. Ia merawatnya, menjaganya, ya, dan dia tidak akan jauh dari kebun anggurnya. Sangat dekat mereka. Dari sini anak-anak paham ya apa artinya. Jadi kalau kita apa nah, pohon anggur itu adalah siapa? Betul, pohon anggur itu adalah manusia atau orang Israel yang berharap pada waktu itu Nabi Yesaya ketika dia mengatakan demikian, orang Israel sadar. Oh iya ya, saya itu adalah pohon anggur. Saya itu ciptaan Tuhan spesial. Saya bangsa yang spesial. Bangsa yang dicintai Tuhan. Yang tidak main-main dan yang tidak sembarangan. Kami bangsa yang tidak main-main. Bangsa yang dicintai Tuhan. Kalau konteksnya manusia, ingat pelajaran kelas 5, kelas 4, manusia adalah cermin Allah sendiri. Ya, manusia begitu spesial. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah melihat siapa? Monyet? Bukan. Gajah? Oh tidak. Pohon? Oh tidak. Allah melihat dirinya sendiri. Aku akan menciptakan manusia seperti gambar dan rupa. Ya, jadi manusia begitu spesial. Berharap bahwa ketika dinyanyikan seperti itu, orang Israel menyadari bahwa, oh iya, saya itu dicintai oleh Tuhan. Nah, aku sudah mengatakan duluan ya, sang kekasih itu siapa? Sang kekasih itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kamu tarik cerita ini, ada kebun anggur ya, oke, boleh ke depan lagi. Nah ini, buah anggur ini adalah kita manusia, lalu yang punya kebun ini adalah Tuhan. Ya, kita bisa bertumbuh begini hebat, begitu manis, begitu enak, lezat begini, sempurna, karena pasti kita dijaga oleh yang punya kebun anggur ini. Ya, iya dong. Siapa yang membuat tiang-tiang ini kalau bukan si petani anggur? Siapa yang membuat tali-tali ini supaya tidak mudah diserang hama? Ya si petani anggur itu. Artinya apa? Allah menjaga kita anak-anak yang baik. Allah memelihara kita anak-anak yang baik. Allah sudah membuat benteng-benteng supaya orang Israel atau manusia atau anak-anak tidak jauh dari Tuhan. Ya, kembali ke anak yang baik ya. Maknanya adalah hidup itu harus menjadi anggur yang manis. Pak Bayu pernah cerita kalau salah ya, eh, berharap kalau kita lahir kita akan menangis ya kan ya, karena kita meninggalkan surga.
Dan yang tertawa dan yang senyum dan yang gembira tentu orang tua, sanak saudara. Nah, gitu ya. Mereka senang karena kamu lahir. Lalu nanti kalau udah besar bagaimana? Ada sebuah peribahasa, ya kalau bisa nanti kalau kita sudah mengakhiri hidup di dunia ini, kalau bisa kita yang tersenyum. Karena apa? Kan kita kembali ke rumah kita, surga. Lalu siapa yang menangis? Sesama kita. Kenapa mereka menangis? Karena apa? Karena ditinggalkan oleh anak-anak yang baik. Ranavia yang baik, Yolanda yang baik, Excel yang baik, ya, Christopher yang baik, Pak Bayu yang baik. Berharap. Artinya apa? Tuhan memberi kita kesempatan bertumbuh seperti pohon anggur tadi ya. Kalau benih itu adalah waktu kita masih kecil, lalu Allah menjaga kita bertumbuh berkembang dari SD, TK, PG ya, PG, TK. Kita bertumbuh tuh. Allah menjaga kita lewat orang tua, lewat para guru, lewat keluarga besar, lewat teman-teman kita dijaga. Kita bertumbuh nih, jadi anak yang sesuai. Anak kelas 6 ya badannya harus anak kelas 6 dan jiwanya juga seperti anak kelas 6. Anak kelas 6 tapi kayak anak kelas 3 misalnya atau anak kelas 1. Ya, apa-apa masih minta tolong, masih kalau ada apa-apa menyerah, menangis, ya, pokoknya tidak bisa mandiri. Waduh, jangan ya, kamu udah besar harus bisa belajar nih, mengatasi sendiri. Ya, sudah bisa mensyukuri segala macamnya. Sama, ya. Dan kalau nanti kita sudah mulai besar, berharap apa yang kita lakukan itu menjadi anggur manis bagi orang lain. Kedamaian itu akan terjadi kalau anak-anak juga menjadi bagian pembuat kebahagiaan itu. Contoh di rumah, kamu ingin bahagia di rumah, maka dimulai dari kamu anak-anak yang baik. Jadilah pembawa kabar, menjadi anak yang menyenangkan, supaya keluargamu menyenangkan, bahagia. Kamu jadi anggur manis di keluargamu. Ya, kamu punya kata-kata yang baik, ya, kamu tingkah lakunya baik, dan kepada orang tuamu baik. Itulah anggur manis yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, kalau konteksnya orang Israel, Nabi Yesaya ingin orang Israel itu menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang manis. Karena apa? Nanti Nabi Yesaya sudah menubuatkan dari bangsa Israel akan muncul seorang Mesias. Siapa ayo? Ya, Yesus sendiri. Dari tunggul Israel, tunggul Isai, Raja Daud, maka nanti muncul Mesias, yaitu adalah Yesus. Maka Allah menjaganya. Sama seperti kamu anak-anak yang baik dan Pak Bayu, kita dijaga Tuhan supaya apa? Kita menghasilkan anggur-anggur yang manis. Ya, tidak mudah. Pak Bayu tahu tidak mudah. Karena apa? Tadi ya harus mau diikat di pohon, harus tidak bebas. Harus mau berkurban. Tapi lihat, kalau mengikuti proses dari Tuhan kehendaki, kalau mau taat dan setia, ya di gambar tadi buah kita akan sangat manis dan nanti tadi Pak Boy bilang kalau toh kita harus pergi atau apa, kita akan ditangisi oleh banyak orang karena apa? Karena kita dikenang sebagai orang yang baik, dikenang sebagai orang-orang yang bisa menjadi anggur-anggur yang manis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam bahasa iklan, nggak ada lo, nggak rame, gitu ya, ada kan? Nah, itu dia. Kalau bisa, kamu harus jadi orang-orang yang seperti itu. Kalau nggak ada kalau nggak ada si A atau si B, wah nggak seru. Wah itu dia. Jangan sampai, wah kalau ada dia, hmm, menyedihkan. Oh jangan, ya berarti kita belum menjadi anggur yang manis. Karena sifat, karena sikap, karena perkataan, karena egois kita, maka kita tidak bisa menjadi anggur yang. Dan syaratnya kita harus mau dikasih dan mau dirawat oleh yang punya kebun anggur itu, yang punya hidup kita. Siapa itu? Allah sendiri. Allah yang akan menjaga kita. Kalau kita taat kepada Allah, kita menjadi anggur yang manis. Bagaimana cara Allah menjaga kita? Lewat 10 perintah Allah? Nah, 10 perintah Allah saja. Kita sudah harus berjuang, berproses, supaya kita menjadi anggur yang manis. Sedangkan apabila kita jauh dari Allah, kita memisahkan dari kita nggak mau diurus oleh yang punya kebun anggur ya
Kalau Pak Bayu katakan boro-boro bisa menghasilkan anggur ya, kita akan hancur. Pak Bayu ya hidup kita tidak berguna gitu ya. Ya kita menjadi apa ya penghalang bagi orang lain. Maka mungkin kalau kamu kenal lihat ada orang-orang yang mungkin dalam perbuatannya tidak baik ya, mungkin orang-orang itu yang tidak mau untuk berjuang untuk taat kepada hal yang baik. Inginnya masih hanya ingin mengikuti keinginan sendiri. Aku mau begini, aku mau mukul, aku mau marah, aku mau bebas nggak bisa ya. Ya, ini tetap ada yang memiliki kita, yaitu adalah Allah. Agar kita menghasilkan anggur yang kalau anak-anak bagaimana? Ya, ikuti aturan Tuhan, ikuti aturan keluarga. Ya, mama ngomong apa, papa ngomong apa. Ya kan ayo anak-anak, ayo belajar. Cepatkan menggunakan kuotanya. Kalau sudah pakai, simpan. Baca-baca, menyelesaikan tugas, ya. Lakukan. Kita menjadi anggur-anggur yang manis di keluarga kita. Jadi orang-orang yang menyenangkan, ya, orang-orang yang berguna, ya. Nah, maka bagaimana anak-anak dapat menerapkan cara membangun kedamaian? Kata Nabi Yesaya, contohnya ya, kita harus hidup berdampingan, ya, tidak boleh kita saling menjelekkan. Karena perkataan, apa mulut, hati itu adalah Allah titipkan agar kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya apa? Kita bertobat kepada Allah dan tidak mudah putus asa. Berpikir positif dalam berpikir, berkata, dan berkeinginan. Ya, ini keinginan saya ini hanya untuk kepuasan saya atau untuk menyenangkan hati orang tua saya atau sanak keluarga saya. Kalau hanya untuk menjatuhkan saya atau hanya malah membuat saya jadi orang yang tidak berguna, jangan diikuti. Ya, atau yang kelima menghormati siapapun. Lalu kembangkan, tumbuhkan sikap rendah hati, sopan, ya, mudah memaafkan, ya kan? Maka kamu akan menjadi orang-orang yang menghasilkan anggur yang ma. Nah, anak-anakku yang baik, untuk penjelasan dari Pak Bayu, sekian dulu bahwa dari Pak Bayu memberikan dua link untuk di Google Classroom kita. Yang satu materi ini, yang satu lagi di Google Form. Ya, kamu kerjakan. Pak Bayu berharap kamu dapat mengerjakannya. Karena belajar kita adalah 2 jam 70 menit. Maka ayo kita latih. Bahkan nanti kalau misalnya Pak Bayu eh, apa namanya WA di grup seandainya ya, seandainya Pak Bayu nanti bisa untuk meet, boleh sebentar aja ya di akhir sebelum pelajaran kita jam mungkin jam 8 8.20 begitulah ya. Kita meet sebentar gitu untuk mereview kembali eh, apa yang sudah kamu dengar, lalu kamu mengerjakan di Google Form, lalu nanti kita bisa membuat rangkuman bersama ya. Sekian anak-anakku yang baik. Semoga hari ini kamu bisa menjadi anggur-anggur yang manis di keluargamu. Yang penting di keluarga anak-anak dulu, ya. Kamu bisa di situ, maka dalam masyarakat, di sekolah, pasti kamu lebih mudah. Karena apa? Kamu terbiasa bertumbuh dan mau berproses untuk mau menjadi anggur-anggur yang manis di bawah ketaatan, di bawah bimbingan dari Allah kita sendiri, ya. Salam sehat untuk juga salam hormat untuk kedua orang tua kalian. Semangat, jangan mudah menyerah. Tadi ya, jangan mudah menyerah. Ikuti situasi yang ada, ya. Kami doakan kita semua sehat. Salam dan terima kasih.